Selamat datang kembali di sesi penelaahan mendalam kita. Kali ini kita bakal fokus ke bab 2 dari sumber yang kita punya, judulnya Memenangkan Perang Gagasan. Ini seru sih ngebahas gimana ide itu ngebentuk dunia kita sekarang, dan kenapa komunikasi jadi penting banget. Misi kita, ya itu, ngebongkar kenapa persuasi jadi kunci di era ide ini. Kita mulai dari yang agak bikin kaget mungkin ya. Soal AI Libratus yang ngalahin pemain poker profesional. Sempet ramai kan, wah AI bakal ngambil alih nih. Tapi beneran simpel itu? Justru itu ya, kejadian itu malah nunjukin batasan AI loh. Libratus itu kan jago banget soal probabilitas matematis. Oke, tapi jangan lupa, dia itu masih perlu dibantu manusia buat benerin strateginya di antara sesi main. Dan yang lebih penting lagi, AI ini kan nggak punya empati atau intuisi gitu. Nggak bisa baca gerak-gerik lawan atau tahu kapan orang lagi ngebluff. Ah, iya. Nah, disitulah beda utamanya. Mesin itu ngitung, tapi manusia bisa merasakan dan punya ide orisinal. Poin soal empati sama intuisi itu oke banget. Jadi, keterbatasan AI ini justru jadi celah buat keunggulan manusia di area lain ya. Mungkin ini nyambung nyata cerita Hasep Qureshi itu. Nah, tepat sekali. Qureshi ini kan dulunya juara poker. Terus dia banting setir jadi software engineer. Kalau dilihat di atas kertas aja, CV-nya mungkin kalah ya sama lulusan kampus TAP. Tapi dia malah jadi rebutan Google, Airbnb, gajinya tinggi lagi. Loh, kok bisa? Ya beda, bukan cuma skill teknisnya doang. Ini bukti nyata gimana persuasi sama cerita pribadi itu bisa ngasih nilai lebih, bahkan di bidang teknis sekalipun. Oke. Coba kita bedah dikit lagi. Ini kan berarti bukan cuma soal trik pas wawancara kerja aja ya. Kayaknya emang ada gap gitu ya antara jago teknis sama jago komunikasi di dunia kerja. Iya, terasa banget. Banyak kok ahli teknis, misalnya dulu di Intel, mereka ngerasa ya tugasnya bikin produk aja, selesai. Soal ngejual idenya itu urusan orang lain lah. Padahal di zaman sekarang yang persaingannya ketat, perubahannya cepet banget, Andy Grove nyebutnya titik perubahan strategis tuh, momen penting pas dasar industrinya berubah. Nah, di saat kayak gitu, kemampuan buat jelasin ide, bikin orang semangat, ngasih inspirasi, itu jadi vital banget. Jadi bukan cuma soft skill biasa gitu ya? Bukan lagi, ini udah jadi kompetensi inti yang nilainya tinggi, mahal bayarannya. Kayak di Cisco itu kan ya, saya dengar mereka sampai punya skor kuantitatif gitu buat presentasi karyawan. Betul. Di Cisco, skor presentasi itu skala 1-5, ngaruh langsung ke promosi. CEO mereka yang lama, John Chambers, itu skornya konsisten di atas 4,5 loh. Ini nunjukin banget, bahkan di perusahaan teknologi top, jago komunikasi, ngomongnya bagus itu ya jalur penting buat naik ke atas. Permintaan skill ini tinggi, tapi yang bisa masih kurang. Banyak dicari lah. Oke. Kalau gitu, gimana kita ngelihat ini semua dalam gambaran yang lebih gede? Maksudnya, gimana ide sama persuasi ini ngebentuk ekonomi kita? Nah, ini ada ekonom, Deirdre McCloskey, dia bilang 200 tahun terakhir ini masa The Great Enrichment, era di mana inovasi itu wah luar biasa banget. Pemicunya apa? Ya kebebasan buat tuker-tukeran ide. McCloskey ini sampai ngitung loh kalau persuasi atau dia nyebutnya basa-basi alias sweet talk itu nyumbang 1/4 sampai 1/3 pendapatan nasional Amerika. Wow, 1/4 sampai 1/3. Gede juga ya? Gede banget dan angkanya ini terus naik seiring kerjaan-kerjaan manual digantiin otomatisasi. Jadi tugas utama dari pekerjaan yang tersisa itu ya banyak yang intinya mengubah pikiran orang lain, meyakinkan mereka. Jadi cerita Qureshi terus praktek di Cisco itu bukan cuma kasus unik, itu cerminan pergeseran ekonomi yang lebih besar. Oke, jadi kesimpulannya lumayan jelas ya. Di dunia yang makin banyak otomatisasi, kemampuan buat meyakinkan, ngasih inspirasi, terus nyambung secara emosional sama orang lain, itu bukan lagi skill tambahan, tapi jadi pondasi yang bikin Anda sebagai manusia jadi susah digantiin. Mesin mungkin logikanya jago, tapi kan nggak punya hati. Pencerita itu punya. Betul sekali. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan menarik buat Anda renungkan nih. Dengan mesin yang makin pinter ngerjain tugas-tugas analitis, gimana caranya Anda bisa secara aktif ngasah seni persuasi dan komunikasi Anda? Supaya nggak cuma relevan, tapi juga bisa unggul gitu di tengah perang gagasan yang kayaknya nggak bakal bisa kita hindari ini. Gimana tuh?